Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Perayaan Natal di Lampung berlangsung aman dan meriah. Kena, cakep. Terjebak di jalan buntu, seorang pencuri motor di Lampung Timur ditangkap dan dihakimi warga. Ikan gabus asin jadi oleh-oleh khas Jalan Lintas Timur Tulang Bawang. Misteri tewasnya Rido, siswa SMK Menggala Tulang Bawang yang mayatnya ditemukan di tengah kebun sawit pada pekan lalu terungkap. Minggu siang kemarin, tim Reskrim Polres Tulang Bawang menangkap pembunuh korban. Tersangka bernama Said, umur 26 tahun, warga Menggala Timur Tulang Bawang yang ditangkap di tempat persembunyiannya di Pematang Panggang, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkap tersangka Said merupakan preman kampung yang sering memeras warga. Pembunuhan terhadap Rido juga berkaitan dengan perbuatan tersangka yang akan memalak korban. Awalnya tersangka mengadang korban di jalan sepi saat pulang sekolah untuk dimintai uang. Korban tewas akibat ditikam menggunakan pisau saat berusaha melawan tersangka. Usai membunuh korban, tersangka kemudian menyeret mayat korban jauh dari jalan dan menutupi mayat korban dengan daun sawit. Setelah membuang mayat korban, tersangka merampas sepeda motor korban. Mayat guys, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah adek. Mayat bocah laki-laki ditemukan mengapung di laut oleh rombongan wisatawan yang sedang naik perahu di pantai Sayar, Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Senin siang. Wisatawan yang menemukan mayat tersebut kemudian melaporkannya ke petugas SAR. Korban bernama Zepi Ardiansyah, umur 7 tahun, warga desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Barat. Korban dinyatakan hilang tenggelam dan terseret arus saat bermain bersama keluarganya di pantai pada hari Sabtu lalu. Pencarian korban dilakukan oleh petugas SAR dan tim gabungan, serta keluarga dan nelayan. Jenazah korban ditemukan sekitar 9 km dari lokasinya tenggelam. Oleh petugas, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Pesisir Utara sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Pecatan anggota polisi di Bandar Lampung bernama Heru Hantoro dan 2 anak buahnya bernama Artamus Yudhistira dan Hendrik Senin siang ditangkap polisi. Ketiganya ditangkap akibat jadi bandar narkoba. Penangkapan tersangka berawal informasi dari masyarakat yang didapat polisi terkait maraknya peredaran narkotika melalui media sosial. Polisi yang melakukan penyelidikan awalnya menangkap tersangka Heru Hantoro di kediamannya. Berikut barang bukti 15 paket kecil sabu-sabu seberat 2,8 gram serta 3 butir pil ekstasi. Dari hasil pengembangan lanjutan ditangkap 2 tersangka dengan barang bukti 31 gram ganja sintetis serta 5 paket kecil sabu-sabu. Modus mengedarkan narkoba para tersangka menggunakan metode mapping atau meletakkan narkoba di suatu tempat dan pembelinya mengambil sendiri. Seorang pengunjung hotel di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa siang terjepit dalam mobil yang tertimpa pohon randu berukuran besar. Kejadian bermula saat korban hendak keluar hotel dengan mengendarai mobilnya.
Evakuasi korban dalam mobil dilakukan petugas gabungan pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung. Besarnya ukuran pohon membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Petugas awalnya memotong pohon yang menimpa mobil dan meregangkan bodi mobil dengan cara ditarik tambang supaya korban bisa dikeluarkan. Evakuasi korban berlangsung selama 3 jam. Korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Menurut petugas, pohon randu yang ambruk diperkirakan berumur lebih 100 tahun. Pohon tersebut ambruk akibat diterjang angin kencang. Mana lagi deh? Udah itu. Nanti rame. Mana lagi? Kamu jatuhin tadi apa? Mana? Hah? Mana lagi? Mana lagi? Seorang pedagang sate di Metro Pusat, Kota Metro, Selasa malam ditangkap di rumahnya akibat menyambi jadi bandar narkoba. Penangkapan tersangka sempat diwarnai isak tangis istrinya yang tidak menyangka dengan perbuatan suaminya. Tersangka bernama Omar Riyad Sanusi, umur 30 tahun. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menyita 5 bungkus sabu-sabu lengkap dengan timbangan digitalnya. Tersangka Omar Riyad menyatakan nekat menyambi menjual narkoba karena tergiur dengan keuntungannya. Dalam pengembangan lanjutan, teman tersangka yang membantu mengedarkan sabu-sabu bernama Niko Ovalian, warga Metro Barat, turut ditangkap. Petugas Kementerian Kehutanan Rabu siang mengunjungi lokasi habitat gajah jinak di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur. Kedatangan petugas bersama tim dari Kebun Binatang Faulanan Indonesia tersebut untuk menangani masalah menurunnya populasi gajah Sumatera. Menurut petugas, habitat gajah Sumatera terbesar berada di Lampung, Riau, dan Aceh. Jumlah gajah Sumatera saat ini diperkirakan tersisa sekitar 1.100 ekor dan Provinsi Aceh yang masih memiliki populasi tertinggi kisaran 600 ekor gajah. Sedangkan untuk populasi gajah di Riau dan Lampung menghadapi ancaman serius akibat maraknya alih fungsi lahan, perburuan liar hingga konflik dengan manusia. Pada kunjungannya di Lampung, petugas Kementerian Kehutanan menyatakan akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperbaiki kantong-kantong habitat gajah supaya populasinya terjaga. Kita harus memperbaiki ekosistem sebagai habitat daripada gajah Sumatera yang mana kita tahu gajah Sumatera ini adalah saat ini dalam kondisi populasi yang disebut di IUCN Red List itu critical endangered. Karena populasinya cenderung menurun dan habitatnya juga sudah mulai mengalami gangguan atau kerusakan. Saat ini banyak kantong-kantong habitat gajah yang dulunya kurang lebih 44, saat ini sekitar tinggal 21 kantong habitat yang itu terfragmentasi dan itu juga penting sekali untuk dikonekkan dalam bentuk koridor dan untuk itu juga perlu banyak kerjasama. Pemerintah menggandeng daripada Gonalen, Faunaland, dan juga Pantara untuk bersama-sama pemerintah mendukung dan membantu dalam hal penyelamatan daripada populasi dan habitat gajah. Kami Lembaga Konservasi di Indonesia adalah perwakilan dari Pantara. Pantara adalah rescue center terbesar di dunia yang berada di Jamnagar milik Sir Anand Ambani. Beliau adalah pemerhati hewan dan pegiat kesejahteraan hewan dan telah kita tahu mereka memiliki rumah sakit gajah terbesar di dunia. Jadi kami mengajak mereka untuk mensurvei rumah sakit gajah yang ada di Waikambas dan tadi memang sudah diinventaris kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang. Taman Nasional Waikambas Lampung Timur kini memiliki 62 ekor gajah jinak, 34 diantaranya berada di pusat latihan gajah dan 28 lainnya berada di Elephant Rescue Unit. Lalu jumlah gajah liar sebanyak 160 ekor. Selain di Lampung Timur, habitat gajah liar di Lampung juga di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS Pesisir Barat dan Lampung Barat. Mustaki melaporkan dari Lampung Timur.
Salah satu oleh-oleh khas asal Tulang Bawang adalah ikan gabus asin dan ikan gabus panggang. Ya, ini cocok untuk oleh-oleh Anda yang sedang mudik atau merayakan libur Natal dan Tahun Baru. Pusat penjualan ikan gabus asin di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Cakatraya, Menggala, Tulang Bawang. Selain ikan gabus, aneka makanan dari ikan sungai juga dijual di tempat ini. Pedagang menjual kerupuk ikan gabus dan terasi ikan sungai. Harga ikan asin gabus Rp60.000 per kilogram, ikan gabus panggang Rp50.000 per kilogramnya, dan harga terasi Rp40.000 per kilogram. Para pedagang memastikan ikan olahan yang dijual aman dikonsumsi karena tidak dicampur bahan pengawet formalin. Cuman banyak, kalau udah musim kebanyakan kita bikin sendiri. Ini khas Tulang Bawang. Ya, khas Tulang Bawang. Selain ikan sendiri, ikan asin apa aja yang dijual? Ikan asin, ikan asap, paling kerupuk, itu aja. Terasi. Semua buatan Tulang Bawang. Ya, semua ini emang buatan dari Tulang Bawang. Emang asli oleh-oleh dari sini. Ya, khas oleh Cakatraya Tulang Bawang. Itu penjualannya sendiri bagaimana? Ya, penjualannya sendiri ya namanya rezeki dagang ya Pak. Kadang rame, waktu rame ya rame, kalau waktu sepi ya sepi. Oleh-oleh di tempat ini diolah secara tradisional oleh warga Tulang Bawang. Pada umumnya, konsumen adalah warga luar kota yang sedang lewat Jalan Sumatera Lintas Timur. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.